Soal hari ini membahas tentang replikasi retrovirus dengan prosesi seperti transkripsi balik, integrasi, dan pengemasan spesifik RNA genomnya dalam bentuk dimer. Pernyataan A, transkripsi balik atau reverse transcription dimulai dalam nukleus untuk memastikan integrasi genom virus yang lebih efisien. Seperti yang didengar itu tadi kan namanya retrovirus ya. Retrovirus ini kan beda dengan virus yang seperti biasanya. Di awalnya itu dia masih DNA dan terjadi transkripsi balik atau perubahan DNA itu diubahnya diterjemahkannya segala kode-kode DNA itu diubahnya dibaliknya menjadi RNA. Di mana proses itu terjadi ketika dia sudah menempel pada inangnya. Nah, jadi intinya transkripsi balik itu adalah perubahan DNA menjadi DNA versi virus atau yang disebut juga RNA. Itulah transkripsi balik retrovirus yang dan dikatakan itu dimulai di dalam nukleus untuk memastikan integritas. Oke. Pada gambar ini bisa kita cari dulu. Transkripsi balik itu dimulainya di mana? Itu di nomor 3. Tahap nomor 3 setelah dia menyatu dengan membran inangnya sampai masuk ke dalam inangnya itu. Nah, dimulai transkripsi baliknya di nomor 3. Nomor 3 ini posisinya di mana? Di sitoplasma. Oke, jadi terjadi initiations of reverse transcription atau inisiatif dia untuk melakukan transkripsi balik, atau bisa dikatakan dia mulai melakukan transkripsi balik di situ. Nah, sedangkan di nukleus terjadi apa? Nah, justru di nukleus itu dia sudah menerima jadinya aja, sudah tinggal menerima RNA virusnya. Jadi intinya transkripsi balik itu terjadi di sitoplasma, bukan di nukleus. Karena nukleus ini tinggal menerima hasil jadinya untuk diintegrasi dengan nukleus inangnya. Jadi pernyataan A ini justru salah. Justru terjadinya dimulainya transkripsi balik itu di bagian sitoplasma, bukan nukleus. B. Penargetan membran plasma oleh protein virus memastikan dimerisasi RNA genom terjadi sebelum perakitan partikel virus. Jadi protein virus ini melakukan suatu pekerjaan. Nama pekerjaannya apa? Nama pekerjaannya itu adalah penargetan membran plasma. Apa tugasnya? Dia akan menempelkan hasil replikasi retrovirus itu supaya menempel dengan membran plasma inangnya sebelum akhirnya akan dirakit dan jadilah virus yang baru. Nah, tapi protein virus ini dia dikatakan memastikan dimerisasi RNA. Dimerisasi RNA itu adalah pengemasan atau pembentukan kompleks proteinnya si virus. Maksudnya apa? Jadi intinya dia bermaksud untuk sebelum terjadi perakitan ini harus dikemas dulu loh. Jadi sebelum dirakit, alat dan bahan ini sudah dikemas rapi, sudah lengkap sebelum akhirnya perakitan. Nah, yang dikemasnya di situ adalah apa? Dia membentuk kompleksitas dari protein virus itu sebelum terjadi perakitan supaya hasilnya itu sempurna. Jadi pernyataan ini adalah benar. Dia memang memastikan dimerisasi RNA. Dia nggak langsung setelah menempel langsung dirakit langsung jadi virus, enggak. Jadi dia pas menempel dikemas dahulu baru dirakit, dikemas dulu baru dirakit, barulah jadi virus yang akan berkembang menjadi virus yang matang gitu, maturations. Nah, jadi benar. Yang C, regulasi epitranskriptomik pada RNA virus hanya memengaruhi tahap translasi tanpa memengaruhi proses demerisasi atau pengemasan RNA. Jadi epitranskriptomik itu adalah analisis, dia menganalisis proses dari tahap ke tahap dalam RNA itu. Dia kan RNA ini kan terus bertumbuh ya, jadi dia menganalisis setiap perubahan dalam RNA itu dari waktu ke waktu, entah itu dari segi jaringannya, dari segi sel-selnya perubahan apa dalam RNA tersebut, dalam asam RNA itu. Nah, jadi epitranskriptomik itu berpengaruhnya ke tahap translasi katanya. Oke, di dalam translasi itu ada metilasi dan sebagainya. Metilasi itu maksudnya apa? Dia menambahkan suatu gugus-gugus di dalam untaian RNA. Dia bertumbuh ya, berkembang. Dia akan melakukan penambahan tertentu seperti molekul-molekul kimia seperti C dan sebagainya ya. Untuk melengkapi si RNA. Itu metilasi. Nah, dan dia terjadi juga proses translasi. Nah, itulah yang dianalisisnya dalam proses-proses itu dari tahap ke tahap. Tapi dia nggak cuma di metilasi, dia juga ada lagi nih epitranskriptomik itu juga menganalisis dalam proses dimerisasi atau pengemasannya. Nah, itu dia pada nomor 10 hingga ke 11. Di dalam nomor 10 ini dia terjadi yang namanya dimerisasi atau pengemasan itu dari yang awalnya dia tidak kompeten hingga dia menjadi kompeten. Dari tahap ke tahap dia menganalisis apakah ini bisa ditranslasi dan sebagainya. Nah, itu yang dia perhatikan juga, ternyata dia juga menganalisis dimerisasi sebenarnya. Berarti kan setelah hasil jadi dari dia menganalisis si dimerisasi atau pengemasan yang kompeten maupun tidak kompeten ini, hasilnya itu bakal dikirimkan, bakal diarahkan oleh protein virus tadi untuk penargetan terhadap membran plasma tadi.
di dalam membran plasma, baru dia memastikan terjadi adanya dimerisasi berkat regulasi transkriptomik selama dia dimerisasi sebelum dia menempel tadi. Jadi epitranskriptomik ini tidak hanya mengaruhi proses translasi yang dimana translasinya ada yang namanya metilasi, tapi juga mengaruhi selama proses dimerisasi atau pengemasan RNA. Jadi pernyataan C ini salah, nggak cuma translasi, tapi seharusnya dimerisasi juga. D. RNA virus yang mengalami mutilasi pada cap akan tetap dapat dimuat dalam partikel virus, tetapi maturasi virus terganggu. Maksudnya apa? Jadi cap RNA atau penutup RNA, penutup 5 aksen ya, itu kita tahu kan untaian RNA itu. Jadi penutupnya ini adalah menutupi 5 aksen pada RNA supaya tidak terjadi namanya degradasi. Nah, capnya ini mengalami mutasi. Oke. Jadi capnya ini terjadi di mana? Capnya ini mulai terjadi justru dia mulai terjadi sebelum maturasi virus ya. Capnya itu terjadi selama translasi. Nomor 9, translasi metilasi, atau di dalam nomor 10 itu selama dia mengalami dimerisasi hingga ke nomor 11 dan sebagainya. Berarti kan dia jangankan pada saat maturasi atau pematangan, jangankan pada saat itu, bahkan pada saat sebelum dimerisasi maupun sebelum terjadi penargetan membran plasma saja dia sudah mengalami mutasi di saat itu. Nah, ketika dia mengalami mutasi di saat itu, berarti kan itu juga sudah mengganggu penargetan membran plasma duluan sebelum bahkan sebelum dimerisasi, bahkan sebelum dia terjadi perakitan, bahkan sebelum dia terlepas dari membran plasma, atau bahkan dia sebelum mutasi. Jadi atau sebelum maturasi maksudnya. Jadi dari awal dia sudah terganggu. Jadi pernyataan D ini adalah salah.